Halo beban keluarga, burung merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak jenis burung dengan beragam bentuknya yang tersebar di alam semesta. Dari sekian banyak jenis tersebut, ada yang dikategorikan jinak dan bisa dipelihara, namun ada juga yang dikategorikan berbahaya loh. Dalam video kali ini, channel Ilmuwan Kekinian akan membahas 10 burung paling berbahaya yang wajib kamu hindari. Kira-kira apa saja ya burung paling berbahaya tersebut? Mari kita simak videonya. Tapi guys, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, boleh dong minta dukungannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Mari kita bangun channel sederhana ini agar dapat berkembang dan mampu memberikan video yang menarik serta informatif ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update video baru di channel Ilmuwan Kekinian. Mantap! Amjar ingin aku teriak amjar wayang. Burung Oxpecker. Oxpecker terdiri atas dua spesies burung endemik di sub-Sahara Afrika. Keduanya adalah red-billed oxpecker dan yellow-billed oxpecker. Burung ini berukuran sedang dengan bulu-bulu berwarna coklat muda. Seperti perilaku burung jalak kerbau yang gemar bertengger di atas tubuh kerbau, oxpecker juga gemar bertengger di atas hewan mamalia besar seperti zebra dan badak. Kebiasaan itu dilakukannya untuk mencari makanan berupa parasit yang menempel pada tubuh mamalia tersebut. Tapi ada makanan lain yang paling digemarinya, yaitu darah. Oxpecker akan mencari luka di tubuh hewan tersebut, lalu mematukinya hingga mengeluarkan darah. Setelah itu, dia akan menikmati menu istimewanya itu secara lahap. Kalau tidak ada luka, burung akan mematuki kulit hewan sampai terluka dan berdarah. Selain menghisap darahnya, luka yang menganga ternyata juga mengundang kedatangan parasit yang bisa menjadi sajian pelengkap atau cuci mulut. Sadis juga ya. Meski begitu, mamalia yang dihisap darahnya tidak pernah mau mengusirnya karena merasa terbebas dari parasit yang mengganggunya. European Herring Gull. Bulu burung ini sangat seragam dan berbahaya pada saat bersamaan. Herring Eropa Gull memiliki panjang tubuh hingga 66 cm. Herring Eropa Gull adalah camar besar yang ditemukan di seluruh Eropa Barat. Burung camar ini terkenal karena suka mencuri makanan dan menyerang manusia. Burung ini dikenal suka merebut makanan dari tangan orang di tempat keramaian. Mereka memiliki lebar sayap 125 hingga 155 cm. Jadi jika sampai kita terkena serangan burung ini, sudah pasti kita akan terkena cedera yang serius. Great Northern. The Great Northern adalah burung yang sangat berbahaya. Sebagian besar hidup di danau, hutan, dan hutan lain yang suhunya sejuk. Burung ini juga bisa kita temukan di Amerika Utara dan Eurasia Utara. Beratnya sekitar 8 hingga 12 kg. Burung ini memiliki paruh yang sangat tajam yang dapat mencapi-capi mangsanya dengan sangat cepat. Laut Utara makan ikan, tapi itu bukan satu-satunya target mereka. Seorang ahli burung tewas oleh burung ini karena secara tidak sengaja mengira bahwa dia adalah seorang perampok. Burung puyuh, come on! Burung puyuh adalah hewan unggas yang memiliki ukuran badan kecil dan gemuk. Berbeda dengan burung lainnya, burung puyuh tidak membuat sarang di atas pohon, namun bersarang di permukaan tanah. Tidak seperti burung puyuh lainnya, puyuh jenis ini mempunyai racun yang bisa menyebabkan vertigo dan kejang-kejang bagi yang menyantap burung ini. Bahkan sejak zaman Kekaisaran Romawi, mereka melarang warganya untuk membunuh dan mengkonsumsi burung puyuh ini, guys. Angsa Spurwinged. Angsa ini dianggap sebagai salah satu unggas cantik dan elegan serta lambang dari cinta.
Jenis angsa ini banyak ditemukan di kawasan berair di Afrika, namun jangan terkecoh dengan nama dan penampilannya karena meski disebut sebagai angsa yang umumnya tidak berbahaya. Namun jenis ini mempunyai racun yang disebut cartaridin yang cukup mematikan. Racun tersebut diperoleh dari makanan mereka, yaitu kumbang yang disebut bristle beetles. Angsa spur-winged berukuran sekitar 75 hingga 115 cm dengan berat yang bisa mencapai 4 hingga 7 kg. Memiliki tubuh sebesar itu ternyata tidak menghambat angsa spur-winged untuk terbang. Secara mengagumkan, angsa ini dapat terbang dengan kecepatan tinggi hingga 142 km per jam. Sayang, perburuan yang dilakukan oleh manusia membuat populasi angsa ini semakin merosot, guys. Elang ekor merah. Burung elang ekor merah terkenal sebagai burung pemangsa. Sebagai hewan oportunitis yang makan apa saja, makanan favorit elang ekor merah adalah hewan pengerat dan mamalia kecil. Elang tidak hanya cantik, tetapi mereka juga makhluk yang sangat cerdas. Elang ekor merah sangat melindungi sarangnya dan biasanya menyerang manusia yang mengganggu sarangnya tersebut. Burung elang ini biasanya membuat sarang di daerah yang banyak manusia. Burung ini memiliki cakar yang tajam dan besar. Cakar ini dapat membunuh mangsanya dalam hitungan detik. Saat ia melihat mangsa, elang ekor merah dapat menukik dengan kecepatan 190 km per jam. Ditambah lagi, matanya yang 8 kali lebih tajam dari manusia dapat melihat makhluk sekecil tikus dari jarak 30,5 meter. Angsa bisu. Nah, siapa yang tidak suka angsa? Angsa ini merupakan simbol cinta. Sayangnya, angsa bisu tidak seperti angsa yang kebanyakan kita bayangkan. Sangat berbahaya jika kita berada di sekitar angsa bisu, karena mereka dapat menyerang kapanpun dan dimanapun. Setiap kali angsa bisu terpicu amarahnya, kita bisa mengatasi amukan angsa bisu ini dengan menyerang matanya. Angsa ini memiliki badan dan paruh yang besar. Hal ini dapat dengan sangat mudah untuk mematahkan tulang. Mayoritas populasi angsa bisu ditemukan di Eurasia dan juga dapat ditemukan di tempat lain juga, seperti di Amerika Utara. Kelucuan angsa bisu dapat membuat kita tertarik untuk mendekati mereka. Namun perlu diingat bahwa mereka sangat agresif dan dapat membahayakan kita. Serangan dari angsa bisu biasa terjadi pada saat musim kawin. Burung unta. Burung unta adalah burung yang tidak bisa terbang yang banyak ditemukan di negara-negara di Afrika. Burung terbesar yang masih hidup, jantan dewasa, memiliki tinggi 2,75 meter dan beratnya lebih dari 150 kg. Burung unta bergantung pada kakinya yang kuat, dua jari yang unik dengan jari kaki utama berkembang hampir seperti kuku sebagai pertahanan diri, terutama dari manusia dan karnivora yang lebih besar. Burung unta juga dapat berlari dengan kecepatan 72,5 km per jam. Jika merasa terancam, ia dapat menghasilkan tendangan berbahaya yang mampu membunuh singa dan predator besar lainnya. Kematian akibat tendangan dan tebasan jarang terjadi. Namun, sebagian besar kasus tebasan burung ini terjadi karena ulah manusia yang suka memprovokasi. Hodet pitohui. Burung hodet pitohui adalah jenis burung yang merupakan endemi asli Papua Nugini. Jenis ini mungkin termasuk satu-satunya burung eksotis yang bisa menjaga atau melindungi dirinya dari hewan pemangsa lainnya. Sebab untuk jenis burung ini masuk dalam kategori salah satu burung yang beracun di dunia, guys. Mereka memiliki pertahanan dari pemangsa, yaitu dari bulu dan juga pada bagian kulit mereka. Burung pada umumnya tidak dapat memproduksi racun dengan sendirinya. Akan tetapi, banyak penelitian tentang jenis burung pitohui ini yang membuktikan jika racun yang keluar dari burung tersebut yaitu asalnya dari makanan utamanya. Menjadi burung omnivora, burung ini bisa memakan beberapa jenis kumbang yang terdapat kandungan neurotoksin kuat serta mengandung alkaloid. Jika tangan kita memegang burung yang beracun tersebut, maka akan langsung terasa penyebaran racunnya, guys. Burung emu.
Burung emu merupakan burung asli Australia yang terbesar, serta burung yang tak dapat terbang kedua terbesar di dunia. Emu memiliki ciri bertubuh kekar dan berkaki panjang seperti kasuari. Emu dapat berlari dengan kecepatan hampir 50 km per jam. Jika terancam, mereka dapat menendang dengan kaki besar mereka yang bercabang 3. Seperti kasuari dan burung unta, cakar jari kaki burung emu mampu membunuh musuhnya. Kematian akibat tendangan burung ini memang jarang terjadi. Namun burung ini tetap harus diwaspadai. Nah guys, itu tadi 10 burung paling berbahaya yang wajib kamu hindari. Sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa share video ini ke berbagai platform media sosial kamu. See you next time in other video. Goodbye dan salam ilmu pengetahuan.